Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tugas besar mata kuliah Sistem Pengolahan Sinyal yang beranggotakan saya Ramadhani Anandita Bogosrianto dengan NRP 20422211045. Saya Nadia Sari Dwi Ramadhani, NRP 204222210046. Saya Nadia Kamila Tunisa dengan NRP 2042221066. Saya Muhammad Daul Azimi, nomor NRP 204222210071. Saya Firda Anandita dengan NRP 2042221108. Saya Fidiale Fibrianti dengan NRP 2042221120. Selanjutnya adalah latar belakang. Dalam tugas besar mata kuliah Sistem Pengolahan Sinyal ini, kami fokus pada pemantauan cuaca ekstrim dengan menggunakan 9 sensor yang relevan. Data dari sensor-sensor ini akan direpresentasikan sebagai sinyal, dan melalui serangkaian proses, kami akan menghasilkan informasi yang lebih terperinci dan dapat diolah. 9 sensor yang kita gunakan diantaranya yaitu ada typing bucket rain gauge, lalu ada pyranometer, sensor ML8511, wind vane, sensor SHT31, lalu ada sensor MPX 5500D, sensor SHT75, sensor AM2303, dan sensor AS3935. Oke, berikut merupakan diagram alur pengerjaan yang dimulai dengan start dan dilanjutkan dengan studi literatur dan dilanjutkan dengan pemilihan sensor berdasarkan tema proyek. Jika sensor sesuai dengan tema, maka proses selanjutnya dilakukan dengan cara mencari output sinyal sensor dalam bentuk persamaan atau grafik. Lalu jika telah ditemukan, maka lanjut ke plot dan cek pada pemrograman. Jika pemrograman benar, maka grafik hasil plot akan sesuai dengan output sensor. Selanjutnya dilanjutkan dengan filtering dan end. Untuk jurnalnya sendiri dapat dilihat pada link yang tertera pada layar, dan jika ingin melihat hasil ataupun source code dari pemrograman kami, dapat juga dilihat di link yang tertera di bawahnya untuk studi literatur. Lalu untuk 9 sensor dan persamaannya itu yang pertama ada tipping bucket rain gauge, persamaannya Y sama dengan 0,169 X pangkat 2 dikurangi 15.030 X ditambah 3 pangkat 10 kali 8. Lalu untuk yang piranometer itu persamaannya Y sama dengan 68. Lalu sensor ML8511 persamaannya Y sama dengan 0 minus min 0,0714 X pangkat 2 ditambah 1,7286 X kurangi 0,8. Untuk WNV-nya yaitu Y sama dengan 0,0007 X pangkat 4 kurangi 0,0316 X pangkat 3 ditambah 0,4409 X pangkat 2 dikurangi 2,1333 X ditambah 5,6681. Untuk sensor SHT31 persamaannya Y sama dengan 0,892 X kurangi 3,178. Untuk sensor MPX 5500D persamaannya Y sama dengan 0,09 X ditambah 0,2. Untuk sensor SHT75 persamaannya Y sama dengan 10,004 X dikurangi 0,009. Untuk sensor AM2303 itu persamaannya Y sama dengan 1,003 X ditambah 0,004. Untuk yang terakhir sensor AS3935 persamaannya Y sama dengan 2,0451 X kurangi 1,997. Berikut ini merupakan shortcut dari hasil tugas besar kami yang nantinya akan dijelaskan lebih spesifik di simulasi. Hasil dari running kode program yang telah kami lakukan dan nantinya akan dijelaskan lebih rinci di simulasi.
Oke, selanjutnya dari langkah pertama sebelum membuat source code, terlebih dahulu kita mengaplikasinya kepada GUI yang akan kita tampilkan. Nah, di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada sinyal sensor, sinyal gangguan, modifikasi sensor, habis itu ada di DFT, serta pemrosesan filter. Untuk bagian yang pertama itu ada eh, sinyal sensor, dan berikut adalah shortcut dari isi dalam GUI tersebut, yang dimana kita membuat suatu kelas yang dimana bernama initial combo box, yang dimana dalam combo box dari GUI tersebut itu di dalamnya itu terdapat jenis sensor yang kita gunakan seperti AS3935, AM2303, dan seterusnya. Nah, kemudian dari eh, inisial combo box tersebut, kita membuat kelas lagi untuk eh, mengisi persamaan atau rumus yang ada di dalam sensor tersebut dari jurnal yang kita peroleh. Seperti contohnya, kita membuat eh, kelas private double untuk AS3935, yang dimana in data length itu kita ambil 1000. Terus double signal length, new double data length, dan sample rate-nya itu 1000 juga. Uh, for integer i sama dengan 0, yang dimana i ini nanti mempresentasikan nilai x. Untuk selanjutnya, sinyal data i itu sama dengan rumus yang kita peroleh dari jurnal. Semisal tadi udah dijelaskan AS3935 2,0451 dikali X dikurangi 1,997. Nah, kemudian selanjutnya ada sensor yang kedua itu AM2303, sama kayak pe- kayak rumus yang sebelumnya, sensor yang di atas. Oke, untuk selanjutnya terdapat kelas untuk button button klik satu, yang dimana button klik satu ini yang dimana button klik satu ini terdapat pada kolom kolom plot ini sendiri. Nah, ketika kita mengklik button plot tersebut yang berisikan kode kode pada shortcut kali ini itu, ketika misalnya ketika kita ngeklik satu AS3935. Nah, kemudian untuk chart yang di sampingnya tersebut itu akan memunculkan display sinyal yang diambil dari persamaan rumus sensor sensor AS3935 tersebut. Dan seterusnya juga ketika kita memilih AM2303, kemudian bakal memunculkan display sinyal pada charge di samping dari persamaan sensor tersebut, dan seterusnya seperti itu. Lanjut lanjut untuk menampilkan data sinyal yang akan dimunculkan pada chart di GUI tersebut itu, kita harus membuat sebuah kelas yang dimana kelas tersebut itu eh, berisikan rumus yang sama pada saat kita akan ngeplot sinyal tersebut, seperti contohnya pada shortcut tersebut. Oke, eh, selanjutnya lanjut ke sinyal gangguan. Seperti seperti ini sinyal gangguannya untuk GUI-nya, di mana terdapat frekuensi dan amplitudo. Nah, di frekuensi tersendiri nanti adanya track bar dan juga charge. Oke, lanjut ke from shortcut dari GUI sinyal gangguannya, yang dimana terdapat kelas untuk frekuensi ADJ sinyal scroll, yang dimana scroll tersebut itu adalah text bar yang kita gunakan nantinya, track bar maksudnya. Oke, lanjut. Ada juga private void amplitude ADJ sinyal pada
track bar yang ditampilkan pada GUI tersebut, yang dimana berisikan frekuensi ADC text, yang dimana frekuensi ADC text ini ketika kita nge-track track bar tersebut akan muncul nilai. Nah, yang dimana nilai tersebut akan menghasilkan frekuensi ADC sinyal value-nya. Yang kemudian dari hasil value tersebut itu akan mengupdate charts yang di sampingnya untuk menampilkan grafik dari plotan sinyal aslinya, bawaannya, ditambah sinyal gangguannya. Oke, yang selanjutnya terdapat rumus pada update charts tersebut, yang dimana update charts tersebut itu akan menampilkan sinyal utama atau sinyal bawaan dari rumus tersebut yang kemudian nanti digabungkan sinyal gangguan, yang dimana sinyal gangguan tersebut kita eh, ngeplotnya itu terserah kita sendiri, yang dimana nanti kita akan memberikan integer frekuensi ADC sinyal value, yang dimana nanti value-nya tersebut kita ambil dari frekuensi. Oke, selanjutnya terdapat rumus yang dimana for integer i sama dengan 0, yang dimana i itu mempresentasikan nilai x, yang dimana x sama dengan 0. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada amplitudo dikali maksin 2 2 dikali mat pi dikali frekuensi dikali B, yang dimana untuk A sendiri itu dipresentasikan pada kelas double A, yang dimana convert to double dari 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 X-nya itu dari X itu tersebut. Terus lanjut yang double B. Nah, di mana B ini sendiri ini mempresentasikan dari convert sinyal X tersebut dibagi frekuensi sampling paten, yang dimana frekuensi sampling paten sendiri ini kita ngeplotnya 1000. Lanjut untuk noise sinyal X sama dengan Y, yang dimana Y ini mempresentasikan dari sinyal, yang dimana sinyal apa, yang dimana noise sinyal X ini Y sama dengan Y yang mempresentasikan untuk rumusnya yang di atas, yaitu double Y. Oke, selanjutnya 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 ada tampilan GUI dengan sinyal sensor dan sinyal gangguan, yang dimana nanti itu bakal memodifikasi sinyal tersebut. Untuk di dalam modifikasi sinyal pada buttonnya itu sendiri kita mendapatkan mendapatkan rumus yang akan kita gunakan nantinya, yang dimana kita menggunakan kelas modifikasi sinyal. Nah, untuk modifikasi sinyal series clear ini, ketika kita sudah memodifikasi sinyal itu bakal memunculkan dan juga akan menghilangkan ketika kita sudah menginput semuanya. Untuk lanjutannya itu yang dimana ada for integer i sama dengan 1, yang dimana itu mempresentasikan nilai i sama dengan 1, dan juga rumus untuk nilai A dan nilai B, yang dimana nilai A tersebut sama kayak yang di atas, yaitu mengconvert to double dari nilai X-nya itu sendiri, dan juga nilai B itu uh, dari nilai A sendiri itu tadi convert to double X dibagi 1, yang dimana hasil dari sinyal sensor X tersebut itu tadi sensor sinyal I ditambah noise sinyal, yang dimana sensor sinyal yang kita plotting pada awal rumus tadi ditambah dengan sinyal gangguan dan akan menampilkan sebuah chart yang berisi modifikasi dari sinyal tersebut. Yang dimana hasil sinyal ini dapat berubah ketika kita bisa menggunakan modifikasi sinyal dengan menggunakan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Itu bisa disesuaikan dengan kriteria yang kita maksud sendiri. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya mengenai DFT. Baik, mengenai DFT, di grup box DFT itu ada
dua grafik atau dua sinyal, di mana sinyal pertama itu menunjukkan bahwasannya sebelum atau dikenai oleh DFT. Dan grafik kedua itu adalah DFT setelah hasil filter. Nah, DFT sendiri itu adalah discrete Fourier transform, yang mana merupakan sebuah kegiatan untuk mengubah sinyal waktu diskrit menjadi representasi dalam domain frekuensi. Nah, dalam shortcut-nya sendiri di form 1, di situ ada pada DFT sebelum itu ada real X atau imajiner, yang mana merupakan yang real X itu adalah bagian yang menggambarkan proses penambahan komponen real atau bagian kosinus dari sinyal hasil transformasi Fourier ke dalam array real X. Nah, di real X sendiri itu mempunyai rumus real X ditambah hasil sinyalnya dikali mat cos kali 2 kali mat pi kali k kali i per jumlah data, di mana jumlah datanya sendiri itu kami memplot 1000 data. Nah, untuk imajinernya sendiri adalah sebuah bagian yang menggambarkan proses pengurangan komponen imajiner atau bagian sinusnya dari sinyal hasil transformasi Fourier ke dalam array imajiner. Dengan rumus imajiner dikurangi hasil sinyal dikali mat sin 2 kali mat pi kali k kali i per jumlah data. Nah, dengan melakukan sebuah operasi berikut, itu kami bisa menghitung bagian real dan imajinernya dari setiap titik dalam hasil transformasi Fourier discrete. Nah, selanjutnya untuk melalui proses DFT setelah filter, kita harus mengetahui filteringnya terlebih dahulu. Nah, bisa di next ke form 1 desain. Nah, di filter sendiri itu kami menggunakan dua filter. Yang pertama ada passive filter sama digital filter. Di passive filter itu ada low pass filter dan high pass filter. Sedangkan di digital filter itu kami pakai moving average filter. Nah, low pass filter itu adalah jenis filter yang memungkinkan frekuensi rendah untuk melewati sinyal, sementara untuk memblokir atau meredam frekuensi tinggi. Nah, di sini low pass filter itu digunakan untuk meredam noise yang tinggi pada sinyal. Lalu yang high pass filter itu adalah jenis filter yang memungkinkan frekuensi tinggi untuk melewati sinyal, sementara memblokir atau meredam frekuensi rendah. Jadi digunakan untuk mendeteksi perubahan cepat atau perubahan tinggi dalam sinyal. Nah, untuk rumusnya sendiri itu di low pass filter, di low pass filter itu ada double RC sama dengan 1/2 kali mat pi kali cut off frequency, yang mana itu mempresentasikan ada pembentukan konstanta RC, dan di situ ada RC adalah konstanta waktu filter yang diperoleh dari nilai cut off frekuensi. Cut off frekuensi itu merupakan frekuensi yang dipotong dari filter low pass atau frekuensi di atasnya. Komponen frekuensi akan meredam. Lalu ada double DT sama dengan 1 per sample rate. Lalu ada double alpha sama dengan DT per RC plus DT. Nah, sample rate yang kami gunakan itu adalah 1000. Nah, lalu implementasi dari filter low pass sendiri itu ada di ini filter sinyal dengan I mempresentasikan X sama dengan alpha dikali input sinyal ditambah 1 dikurang alpha dikali filter sinyal X dikurangi I dikurangi 1. Nah, rumus tersebut itu memiliki karakteristik pemulusan yang baik
dan dapat digunakan untuk meredam fluktuasi yang tinggi atau noise pada sinyal. Jadi sudah sesuai dengan rumus low pass filter. Selanjutnya di high pass filter itu kurang lebih sama rumusnya. Akan tetapi yang membedakan itu adalah alfanya dan dt-nya. Di mana dt itu rumusnya adalah 1 per sample rate dan double alpha itu rumusnya konstanta RC per RC ditambah dt. Untuk rumus dari high pass filternya sendiri itu filter sinyal I, yang mana I mempresentasikan X sama dengan alpha dikali filter sinyal, I dikurangi 1 ditambah input sinyal I dikurangi input sinyal 1 dikurangi I dikurangi 1. Nah, rumus tersebut itu dapat digunakan untuk menghilangkan komponen frekuensi rendah dari sinyal dan digunakan untuk menyoroti perubahan cepat atau perubahan tinggi dalam suatu data, serta untuk menghilangkan komponen frekuensi nol dari sinyal. Yang mana itu sudah sesuai dengan rumus dari high pass filter. Selanjutnya di moving average filter, moving average filter sendiri itu adalah jenis filter sederhana yang digunakan dalam pemrosesan sinyal untuk merata-ratakan fluktuasi atau noise dalam data. Nah, filter ini tuh sering digunakan untuk menghasilkan sinyal yang lebih halus dan menghilangkan fluktuasi tinggi yang tidak diinginkan. Untuk rumusnya sendiri itu, ada sinyal average sama dengan sinyal average I yang mempresentasikan X ditambah hasil sinyal. Hasil sinyalnya sendiri itu didapatkan dari hasil filter low pass atau high pass. Selanjutnya bisa langsung di-run saja untuk melihat hasil dari kode program kami. Oke, selanjutnya selanjutnya kita bakal mencoba simulasi untuk contoh kita ambil 3 sampling aja. Untuk yang pertama kita akan menggunakan sinyal sensor MPX 5500D. Untuk kemudian kita akan ngeplot sinyal tersebut yang dimana untuk plot sendiri ini akan ngeplot dari rumus yang kita dapatkan sebagai contoh dari grafik yang akan ditampilkan ini. Nah, yang kemudian dari hasil grafik murni dari sensor MPX 5500D ini kita akan tambahkan dengan sinyal gangguan yang dimana untuk frekuensi sendiri kita ambil 50 dan juga amplitudo 50. Nah, itu akan muncul sendiri grafik dari sinyal gangguannya itu dengan frekuensi dan amplitudo 50 akan seperti ini. Nah, selanjutnya dari sinyal sensor yang murni dengan sinyal gangguan itu kita akan modifikasi dengan menjumlahkan kedua sinyal sensor tersebut, yang dimana akan menampilkan grafik dengan kondisi seperti ini. Untuk arus seharusnya itu sama
sama, akan tetapi perbedaan sumbu X sama sumbu Y itu yang berbeda. Selanjutnya ada di DFT. Nah, DFT sendiri kita akan memulai sebelum difilter terlebih dahulu seperti apa sinyal yang akan ditampilkannya. Nah, terdapat sinyal DFT dari hasil modifikasi sinyal tersebut. Nah, untuk kemudian sebelum di DFT setelah difilter ini kita harus memfilter terlebih dahulu sinyal sinyal dari MPX 5500D itu tersebut. Untuk low pass filternya kita ambil juga 50 akan tampil seperti apa. Oke, akan tampil seperti ini dan juga kita akan melihat ketika di high pass filter akan tampil seperti ini. Terdapat perbedaan dari low pass dan high pass filter ketika kita menggunakan filter tersebut. Yang kemudian ada filter yaitu moving over filter. Untuk menampilkannya kita akan ngeklik saja dan akan muncul moving over dari sensor MPX 5500 tersebut. Terdapat gerigi dari hasil moving over filter tersebut itu akan menurun, akan akan bergerak menurun. Nah, yang kemudian ada DFT, yang kemudian hasil filter tersebut ini tadi kita akan DFT, akan di DFT-kan setelah filter akan terjadi perbedaan ketika DFT sebelum difilter dan juga setelah difilter akan menampilkan seperti apa grafiknya. Nah, untuk grafiknya sendiri itu akan bakalan berbeda dari DFT sebelum dan sesudah difilter. Jika dilihat secara langsung untuk sumbu yang bagian bawah itu sama, akan tetapi dari sumbu yang kiri itu eh, ketika difilter tersebut untuk mau ke- untuk nilainya lebih diperkecil lagi, soalnya kita kita menggunakan filter tersebut untuk memfilter dari adanya gangguan noise dan juga eh, sejenis gangguan gitu. Oke, sama juga kita coba menggunakan sensor yang lain seperti sensor tipping bucket rain gauge, sama kayak tadi yang dimana nanti akan menampilkan hasil dari rumus per sensornya itu sendiri. Untuk secara gangguan kita plot eh, 150 50 50 modifikasi sinyal akan menampilkan seperti ini. Kemudian kita DFT akan menampilkan grafik seperti ini. Nah, kemudian kita low pass filter untuk 50. Oh iya, kita lupa. Kita atur manual 55 misalnya. Kita low pass filter untuk kemudian kita coba untuk filter bagaimana tampilannya. Oh, seperti ini. Sekian simulasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.